Halo, perkenalkan saya Rian. Saya Maria. Halo, saya Roy. Saya Cindy. Saya Vini. Saya Dini. Saya Dedi. Dan saya Regina Sianjara. Di sini kami akan menganalisis software media pembelajaran seperti CapCut, KineMaster, Kahoot, dan Quizzes. Adapun latar belakang dalam materi kami yaitu pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi cara berkehidupan manusia dalam kesehariannya. Penggunaan teknologi secara tepat dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran karena pada dasarnya pembelajaran merupakan proses interaktif antara guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai pembelajar yang berlangsung secara dinamis. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi bisa menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan efektif. Media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan tersebut dapat berupa seperti CapCut, KineMaster, Kahoot, dan Quizzes yang merupakan aplikasi yang dapat membantu guru dalam mengembangkan produk pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Kebanyakan aplikasi ini memiliki fitur yang mudah digunakan, dilengkapi dengan efek dan filter, serta memiliki template yang keren. Dan rumusan masalah atau topik pembahasan yang kami bahas yaitu yang pertama ada apa itu aplikasi CapCut, KineMaster, Kahoot, dan Quizzes. Dan yang kedua adalah apa saja fungsi dari aplikasi keempat aplikasi tersebut. Ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan serta fitur-fitur yang terdapat di dalam keempat aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara pemakaian dari keempat aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi definisi CapCut, fungsi CapCut, kelebihan CapCut, dan kekurangan CapCut. Yang pertama adalah definisi CapCut. CapCut adalah aplikasi video editing untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai keterampilan teknis secara mendalam. Dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan yang juga mengembangkan platform yaitu TikTok. CapCut dapat mengintegrasikan konten dengan platform media sosial populer tersebut. Yang kedua, ada fungsi dari CapCut. CapCut memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama, meningkatkan penceritaan visual. Yang kedua, menghemat waktu pembuatan konten. Yang ketiga, kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Yang keempat, pembuatan konten media sosial. Kelima, pengeditan video profesional. Dan yang terakhir, pembentukan identitas brand. Yang ketiga, ada kelebihan dari CapCut. Kelebihan dari CapCut yang pertama ada memiliki interface grafis yang intuitif dan sederhana sehingga mudah dioperasikan. Yang kedua, kumpulan musik dan lagu telah memiliki hak cipta. Dan yang ketiga, tersedia efek, filter, dan transisi terbaru dan banyak pilihan. Yang keempat, mudah untuk melakukan importing dan exporting. Kelima, menyediakan lebih dari 20 bahasa. Yang keenam, mudah dibagikan ke aplikasi TikTok tanpa watermark. Yang terakhir adalah hampir semua fitur gratis untuk digunakan. Selain kelebihan, CapCut juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari CapCut adalah yang pertama, terdapat gangguan dan bug yang proses pengeditan terkadang tidak stabil. Yang kedua, FPS tidak dapat disesuaikan lebih tinggi dari 60. Ketiga, tidak mendukung model landscape. Keempat, cocok untuk pengeditan video dasar hingga rata-rata, bukan untuk pengeditan profesional. Yang kelima, jumlah lagu dan musik yang ditambahkan relatif terbatas. Dan keenam, kurangnya color grading canggih yang menjaga konsistensi semua klip. Dan yang terakhir, gangguan akurasi pada beberapa fitur seperti menghilangkan latar belakang dan body effect. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi CapCut pada laptop. Pertama-tama kita login terlebih dahulu pada aplikasi Chrome. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam aplikasi Chrome, kita searching CapCut login. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik pada situs yang pertama, sign in CapCut.
Selanjutnya, setelah melihat tampilan seperti ini, kita lanjut saja memasukkan email ataupun mendaftarkan email kita yang ingin kita gunakan. Masukkan password pada Gmail kita. Selanjutnya daftar. Nah, pada tahap selanjutnya kita disuruh untuk mengatur tanggal lahir kita. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, pada tampilan ini kita disuruh untuk konfirmasi pada Gmail yang telah kita pakai tadi. Jadi kita masuk ke dalam situs Gmail kita. Setelah kita memasukkan kode yang telah dikirim melalui Gmail kita, akan tampil halaman seperti ini. Nah, kita akan membuat nama untuk akun kita pada aplikasi CapCut ini. Seperti saya membuat nama saya. Nah, selanjutnya klik pada menu berikutnya. Seperti ini tampilan CapCut pada laptop kita. Nah, untuk tahap pertama kita akan disuruh memilih untuk apa CapCut ini kita gunakan. Jadi di sini saya akan memilih pengajar atau editing video atau foto. Klik berikutnya. Pada tampilan kedua akan disuruh juga seperti yang di pertama. Nah, di sini saya akan memilih bekerja pada proyek video. Klik selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengklik untuk tutorial dan pendidikan. Klik berikutnya. Selanjutnya akan tampilan seperti ini, di mana ada tampilan video atau gambar. Jadi di sini saya akan membuat proyek video terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa menggunakan membuat proyek baru atau menggunakan template yang sudah ada pada aplikasi CapCut ini, seperti ini. Nah, di sini banyak template-template yang ingin digunakan. Jadi saya di sini akan mencontohkan bagaimana membuat proyek baru. Nah, di sini adalah tampilan untuk proyek terbarunya. Nah, karena belum menggunakan atau belum mengedit video apapun, kita akan mengunggah video pertama kita melalui perangkat yang ada pada laptop. Setelah itu klik tampilan ini, video yang sudah diunggah pada CapCut ini untuk ditampilkan pada layar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa memotong atau memangkas video yang ingin kita edit jika tidak pas pada pengeditannya. Nah, kita bisa memperbesar atau memperkecil video pada tampilan CapCut yang kita edit. Jika sudah sesuai, kita pada tahap audio. Kita akan menyesuaikan seberapa besar audio yang volume audio yang kita gunakan. Nah, jika sudah sesuai, kita akan melanjutkan pada video animasi. Jadi di sini banyak pilihan animasi-animasi yang ingin digunakan, seperti animasi awal atau animasi masuk. Kita akan menggunakan putaran. Jadi tampilannya akan seperti ini.
kita juga dapat membuat animasi keluar di akhirnya. Tinggal klik pada animasi keluar ini, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jika sudah sesuai, maka kita keluar. Nah, di sini juga jika ada video-video yang ingin kita tambah, kita bisa mengklik template ini ataupun elemen yang ada pada aplikasi CapCut ini. Jadi seperti misalnya kita memilih ini, kita menambahkan televisi rusak pada akhir video untuk menambah kesan editing kita. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini jika ingin menambahkan audio pada video kita bisa mengklik audio pada aplikasi CapCut ini. Misalnya kita ingin memilih video audio ini. Nah, tinggal klik tanda tambah pada tampilan ini. Nah, setelah masuk ke dalam video tersebut akan seperti ini. Karena audionya terlalu besar, kita dapat mengedit perbesaran suara pada audionya. Jika sudah sesuai, maka tinggal kita sesuaikan saja seberapa panjang audio yang kita gunakan. Nah, sebelumnya kita di sini jika terdapat kebisingan pada video, kita dapat melakukan peredaman kebisingan. Nah, pada audio ini, jika sudah pas, kita bisa menambahkan teks pada video tersebut dan kita bisa menyesuaikannya dapat diletakkan di mana. Jadi kita tinggal menekan pada icon teks ini dan menekan tambahkan judul. Jadi, nah, kita bisa memasukkan judul yang ingin kita masukkan. Contohnya saya buat penggunaan aplikasi CapCut. Nah, setelah itu saya sesuaikan besar huruf dari teks tersebut. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, kita dapat mengedit font ataupun warna dari teks tersebut. Nah, di sini tinggal klik pada icon font atau dasar, klik pada default untuk mengubah font pada yang ingin kita pakai. Jadi contohnya akan saya pilih Oswald. Nah, teman-teman bisa membuat animasi juga pada font tersebut. Nah, di sini tinggal klik pada icon animasi yang ada pada tampilan layar. Selanjutnya klik animasi masuk. Kita contohnya akan mengambil pada bagian pertama ini. Nah, dan kita bisa memasukkan juga animasi keluar untuk video video tersebut. Nah, kita pilih yang pertama. Oke. Di sini kita bisa mengatur seberapa lama font tersebut ada dalam video tersebut. Disesuaikan saja sebagaimana bagusnya untuk video teman-teman sekalian. Nah, terdapat beberapa fitur-fitur lainnya seperti fitur
keterangan, transkrip, efek, transisi, dan filter pada aplikasi CapCut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk keterangan ini digunakan untuk video-video yang jika ada kata-kata atau ucapan bisa diklik pada menu keterangan ini sehingga terdapat teks-teks manual yang akan muncul pada video teman-teman. Nah, untuk transkrip ini untuk memotong kata-kata dalam video yang tidak digunakan. Jadi untuk fitur efek ini seperti efek-efek yang lainnya ini untuk mempercantik atau memperindah editing teman-teman. Untuk transisi sama seperti animasi-animasi yang sudah dimasukkan ke dalam video tadi. Dan untuk filter ini untuk digunakan sebagai memperindah atau mempercantik video dari teman-teman sekalian. Untuk menyimpan video teman-teman yang sudah jadi atau sudah sesuai dengan kriteria teman-teman bisa diekspor. Tinggal klik ekspor ini pada menu tampilan ekspor. Nah, teman-teman bisa mengklik pada bagian unduh. Nah, di sini teman-teman sesuaikan nama filenya sesuai dengan yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan membuat judul dengan penggunaan aplikasi CapCut. Nah, ini bisa teman-teman atur resolusinya berapa, terus kualitasnya berapa, tergantung kualitas yang ingin teman-teman gunakan. Jika ingin kualitas tinggi bisa diklik kualitas tinggi atau kualitas yang direkomendasikan. Nah, untuk tingkat bingkai bisa teman-teman sesuaikan mau berapa. Nah, untuk formatnya ini bisa teman-teman sesuaikan juga. Setelah teman-teman sudah mengatur pengaturan ekspor video yang sudah teman-teman edit, bisa diklik ekspor. Nah, ini akan otomatis tersimpan. Dari keunggulannya di sini CapCut ini tidak akan memunculkan watermark pada video teman-teman sekalian. Nah, kita tunggu saja proses penyimpanannya pada file laptop kita. Di sini sudah tersimpan file yang sudah kita edit. Nah, jika ingin teman-teman melihat, kita klik saja pada menu file kita. Selanjutnya klik unduhan. Sekian dari pemaparan saya mengenai penggunaan aplikasi CapCut ini, bagaimana menggunakannya, bagaimana kita mengedit video ataupun gambar yang ingin kita gunakan. Jadi begitulah penggunaan dari aplikasi CapCut ini. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah saya akan membahas definisi, fungsi, kelebihan dan kekurangan KineMaster. Oke, baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu definisi dari KineMaster. KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini dikembangkan oleh Nextframing, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor pusat di Seoul atau Korea. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013. Baik, pembahasan selanjutnya saya akan membahas 8 fungsi dari KineMaster, yaitu yang ke-1, remove audio dan noise, yang kedua, menambahkan musik pada video, yang ketiga, menambahkan efek transisi, yang keempat, membuat teks pada video, yang kelima, merekam video secara real time, yang keenam, mengganti background dan latar video, yang ketujuh, cut and trim clip video, yang kedelapan, multi layer video. Baik, pembahasan selanjutnya saya akan membahas kelebihan dari KineMaster. Kelebihan ada 7, yaitu yang ke-1, antarmuka pengguna yang intuitif, yang kedua, beragam fitur editing, yang ketiga, lapisan video yang tak terbatas, yang keempat, kualitas render yang tinggi, yang kelima, dukungan multi lapisan audio, yang keenam, pilihan efek visual dan transisi, yang ketujuh, dukungan proyek kolaboratif. Baik, pembahasan selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari KineMaster. Kekurangan dari KineMaster ada 5. Yang pertama, tidak dapat mengedit video 4K. Yang kedua, terbatas pada
beberapa efek. Yang ketiga, ketersediaan fitur yang terbatas pada beberapa perangkat. Dan yang keempat, iklan yang mengganggu. Dan yang terakhir, yang kelima, format file terbatas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai fitur dan tutorial cara penggunaan aplikasi KineMaster. Yang pertama itu ada fitur dari aplikasi KineMaster itu sendiri. Yang mana yang pertama, di sini ada Chrome Key. Chrome Key itu berguna untuk mengganti background green screen pada video, sehingga memungkinkan kita untuk mengubah background video dengan latar lain yang kita inginkan. Selain itu kita juga bisa melakukan masking, tanning, dan review pengeditan latar yang ingin kita lakukan. Kemudian ada speed video control. Di dalam fitur ini kita juga bisa menggunakan kecepatan video sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa membuat slow motion atau mempercepat video hingga 16 kali kecepatan dari video aslinya. Dan kita juga bisa membuat refresh playback pada konten video yang kita miliki. Kemudian yang ketiga itu ada audio editor. Di dalam video auditor ini kita juga bisa memungkinkan untuk mengunduh dan melakukan pengeditan suara pada video. Dan kita juga bisa memberikan efek pada suara yang ada di dalam rekaman video, mengurangi noise, memperbesar, atau menurunkan volume, dan remove audio. Kemudian ada assets. Di dalam aset, fitur dalam KineMaster ini juga menyediakan fitur aset yang memungkinkan kita untuk mengunduh berbagai pilihan font, stiker, sound effect, dan efek transisi. Kita juga bisa menerapkan berbagai aset tersebut agar tampilan video yang kita tampilkan menjadi lebih menarik. Kemudian ada library musik. Di dalam fitur ini, kita juga dapat berbagai jenis lagu yang akan kita masukkan ke dalam video tanpa khawatir sedikit pun tentang copyright, karena musik track yang ada di dalam fitur library musik aplikasi KineMaster ini juga sudah dipastikan akan terbebas dari copyright. Kemudian ada color, feature, and adjustment. Di dalam fitur ini guna untuk meningkatkan kualitas tampilan visual pada video, dan kita juga bisa memanfaatkan fitur color filter and adjustment ini guna untuk melakukan pengeditan cahaya, kontras, saturation, blue, temperature, and shadow pada video. Kemudian ada magic remover. Magic Remover ini juga menggunakan teknologi AI yang membantu kita untuk menghapus filter video dengan cepat. Dan kita juga perlu memilih klip video yang latarnya ingin dihapus, lalu klik Magic Remove yang ada di dalam fitur aplikasi KineMaster. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tutorial atau cara penggunaan dari aplikasi KineMaster itu sendiri. Bagaimana guys? Jadi yang pertama kita mendownload aplikasi KineMaster dari Play Store atau Play Store seperti yang kita tampilkan. Kemudian yang kedua, kita buka dan kita masukkan akun di dalam aplikasi KineMaster dengan menekan tombol tanda plus untuk memulai proses pembuatan video. Langkah ini kita lakukan ketika aplikasi sudah terdownload di handphone atau akun yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, itu pilihlah template video yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, sesuai video yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat, tambahkan konten video, gambar, dan teks yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima itu ada efek. Kita tambahkan efek, animasi, dan suara sesuai dengan keinginan. Hal-hal yang perlu kita masukkan di dalam video yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah simpan video. Yang keenam itu simpan video yang telah kita buat sesuai dengan yang kita inginkan dan yang kita lakukan pada akun di dalam penyimpanan yang sudah disediakan pada masing-masing akun, masing-masing HP yang dibutuhkan. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya ada definisi, fungsi, kelebihan, dan kekurangan dari aplikasi Kahoot. Definisi Kahoot. Kahoot adalah platform media pembelajaran interaktif untuk di ruang kelas maupun saat belajar daring. Kahoot
website. Fasilitasnya dapat dinikmati secara gratis hingga premium atau berbayar. Dengan platform ini, guru maupun pengajar dapat membuat kuis materi pelajaran dengan cara kreatif sehingga murid akan menjadi semangat. Selanjutnya ada fungsi Kahoot. Menu poin Kahoot memiliki fungsi khusus untuk mengatur jumlah poin yang akan diberikan ke peserta saat menjawab soal dengan benar. Menu dalam aplikasi Kahoot yang harus dipahami ada 3. Yang pertama ada question type. Nah, question type ini merupakan menu yang dipakai untuk membuat berbagai jenis pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya pilihan berganda, puzzle, true or false, essay, slide, word, code, dan lain-lain. Yang kedua ada time limit. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menetapkan batas waktu bagi peserta saat menjawab setiap pertanyaan. Dengan begitu, peserta dapat lebih semangat untuk mengerjakan soal. Yang ketiga ada answer question. Answer question merupakan fitur yang dapat dipakai untuk menambahkan jawaban yang benar. Adapun kelebihan dari aplikasi Kahoot, yang pertama adalah suasana kelas dapat lebih menyenangkan. Yang kedua, anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Yang ketiga, anak-anak dilatih kemampuan motoriknya dalam pengoperasian Kahoot. Adapun kekurangan dari aplikasi Kahoot, yang pertama adalah tidak semua guru update dengan teknologi. Yang kedua, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang ketiga, anak-anak gampang terkacau dengan membuka hal lain. Yang keempat, terbatasnya jam pertemuan di kelas. Dan yang terakhir, tidak semua guru memiliki waktu untuk menyusun pembelajaran dengan Kahoot. Baik, di sini saya akan menampilkan cara penggunaan Kahoot dari Google Chrome. Nah, pertama-tama kita membuka terlebih dahulu Chrome, kemudian pada kolom pencarian kita cari Kahoot. Nah, pada menu ini kita pilih sign up. Nah, pada jenis akun ada tersedia profesional, guru, siswa, keluarga, dan teman. Nah, untuk jenis ini kita pilih saja guru. Nah, untuk deskripsi tempat kerja ini tersedia sekolah, pendidikan tinggi, administrasi sekolah, dan juga bisnis. Pada menu ini kita pilih menu sekolah. Nah, untuk daftar akunnya dibutuhkan email dan maupun kata sandi. Nah, email ini email baru yang akan didaftarkan sebagai akun Kahoot kita. Nah, jika Anda sudah memasukkan email maupun kata sandi, maka kolom daftar pada opsi ini, pada menu ini akan otomatis bisa terdaftar secara langsung. Nah, karena kebetulan saya sudah memiliki akun, maka saya pilih pada menu masuk ini. Nah, di sini sudah langsung otomatis ada email saya maupun kata sandi. Kemudian itu masuk, pilih pada menu masuk. Nah, untuk menu awalnya, tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk mempermudahnya, terlebih dahulu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah otomatis terjemah dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk membuat soalnya kita pilih menu membuat di sini ataupun menu create. Kemudian pilih menu Kahoot. Nah, setelah itu tersedia beberapa opsi di sini. Nah, untuk yang pertama ini membuat pertanyaan sama membuat pertanyaan yang ini itu untuk khusus akun yang premium. Nah, untuk akun yang basic ini tersedia template, yang mana template ini sudah tersedia desainnya, kita tinggal mengubah soalnya. Untuk ini ada kanvas kosong di mana kita mendesain sendiri dan membuat soal. Nah, pada menu ini kita pilih saja kanvas kosong atau membuat dari awal. Nah, pada tampilannya akan tampak seperti ini. Pada bagian ini tersedia tema, ada tema musim dingin, musim semi, musim panas. Ini bebas kita pilih sesuai dengan sesuai yang kita suka. Nah, pada
pada tampilan ini ada tipe pertanyaan. Nah, tipe pertanyaan yang bentuk soalnya seperti ini adalah tipe quiz ataupun ulangan. Dan untuk tipe pertanyaannya ada beberapa macam, ada yang benar salah, ada ketik jawaban, ada penggeser, ada juga yang membingungkan, dimana untuk yang 3 ini khusus untuk akun premium. Nah, kemudian untuk yang basic itu tersedia untuk ulangan ataupun benar atau salah. Nah, untuk memilih kita buat contoh tipe pertanyaannya itu ulangan, kemudian batas waktunya itu ada yang 5 detik, ada 10, ada 20, ada 30 dan seterusnya. Nah, untuk menulis soal kita tulis saja di bagian kolom yang ini. Kita kasih pertanyaan yang mudah saja. Untuk menambahkan gambar ataupun ilustrasi, kita bisa menambahkan pada bagian ini. Ada bentuk gambar, ada bentuk stiker, adapun bentuk video ataupun juga ada suara. Nah, untuk pada gambar ini ada gambar Getty. Pada gambar Getty ini untuk akun yang khusus premium. Nah, ada juga untuk hapus percikan, ini bisa untuk akun kita yang basic. Nah, di sini kita mencoba cari yang sesuai sama soal kita. Nah, ini tersedia gambar yang bisa kita bebas pilih untuk melengkapi soal kita. Nah, sudah tersedia gambar. Nah, untuk menambahkan jawaban pertama itu kita pilih menu pada bagian ini misalnya. Kemudian untuk pertanyaan untuk opsi jawaban kedua. Nah, untuk opsi jawaban ketiga. Nah, untuk opsi jawaban keempat. Nah, setelah selesai membuat opsi jawabannya, kita pilih opsi jawaban yang benar. Kemudian kita centang pada bagian ini. Nah, setelah selesai ada batas waktunya itu kita kasih 20 detik, kemudian poinnya itu standar. Selanjutnya untuk menambahkan soal selanjutnya bisa kita pilih pada menu tambahkan pertanyaan. Nah, untuk ini kita bisa memilih ulangan ataupun benar atau salah. Kita buat yang beda dari soal pertama. Untuk ini kita pilih benar atau salah. Nah, pada bentukan soalnya ini akan seperti ini, yang mana ini untuk soal, ini untuk gambar, dan ini untuk yang opsi benar atau salahnya. Contohnya nah, kemudian bebas saja kita untuk memilih gambar ataupun tidak. Kemudian ada opsinya di sini, kita pilih jawaban opsi yang benar. Setelah dicentang seperti ini, maka untuk menyimpan soal kita pilih menu yang di sini. Kemudian pada menu ini kita disuruh untuk memasukkan judul soalnya. Kita masukkan saja misalnya soal latihan. Nah, keterangannya ini bisa kita isi sendiri. Kemudian pilih pada menu melanjutkan. Nah, ini tersedia pratinjau. Ini untuk pratinjau soal yang kita buat. Ini untuk start ujian, yang kemudian untuk membagikan, untuk mengizinkan host lain untuk menggunakan Kahoot ini. Nah, untuk menyelesaikan soalnya kita pilih aja menu selesai.
Nah, untuk soal yang kita buat ini akan tersedia otomatis di dalam perpustakaan. Yang ini soal kita. Nah, untuk memulainya kita bisa pilih menu ini awal. Nah, tampilan loadingnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Ini pada menu ini kita pilih saja pada menu start. Nah, di sini akan otomatis loading untuk pin game. Nah, ini gamenya bisa dibagikan kepada murid ataupun peserta didik yang akan menjawab pada soal tersebut. Nah, pada menu ini kita menunggu peserta untuk memasukkan pinnya. Menjawab pertanyaannya ini, peserta dapat ke aplikasi ataupun ke Chrome, ke web Kahoot, kemudian memasukkan pin yang ini untuk ikut join menjawab soalnya. Nah, tampilannya akan seperti ini jika sudah ada peserta yang join. Nah, untuk jika sudah peserta yang sudah join, maka kita bisa memilih menu start atau mulai untuk memulai ujiannya. Nah, pada menu ini siswa akan bersiap-siap untuk menjawab soal. Ini untuk contoh yang menjawab sudah benar menjawab 1. Nah, kemudian selanjutnya next. Nah, ini untuk scoreboardnya ada sudah tersedia ini 860. Nah, untuk melihat skornya ini kita bisa melihat di sini. Kemudian untuk soal selanjutnya kita pilih next. Untuk soal kedua, nah, pada soal ini diberikan 20 detik ya untuk siswa untuk menjawab. Nah, sudah dijawab oleh siswa. Kemudian next. Nah, untuk podiumnya ataupun untuk skor tertinggi yang pertama, kedua, dan ketiga akan tersedia pada tampilan seperti ini. Nah, untuk juara pertama itu akan tersedia pada ini podium pertama. Kemudian untuk yang jika ada siswa yang join nanti, untuk skor yang tertinggi kedua akan tersedia pada bagian ini. Kemudian juga begitupun yang ketiga. Nah, sekian tutorial dari saya menggunakan Kahoot. Semoga teman-teman sekalian dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan Kahoot. Nah, sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya akan membahas definisi kuisis, fungsi kuisis, kelebihan dan kekurangan kuisis. Baik, berikutnya definisi kuisis. Kuisis merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu belajar secara mandiri dan setiap siswa dapat menggunakan untuk membantu kinerja mereka. Kuisis merupakan sebuah platform online yang menyajikan berbagai soal yang kreatif dan melibatkan siswa secara penuh di dalam pembelajaran. Sehingga hal ini dijadikan sebagai platform online yang dapat menghasilkan memotivasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Baik, berikutnya fungsi kuisis. Yang pertama, siswa dapat mengetahui hasil penilaian secara langsung. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan soal yang berbeda sehingga meminimalisir adanya kecurangan. Yang ketiga, siswa dapat melihat jawaban yang benar dan yang salah. Baik, berikutnya ada kelebihan kuisis. Kuisis memiliki 4 kelebihan. Yang pertama ada kuisis juga menyajikan pembelajaran melalui permainan kuis interaktif yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Yang kedua, kuisis memungkinkan pengguna untuk membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan ganda, urutan benar atau salah, serta pertanyaan esai. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang kuis.
kuis sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, kuis secara otomatis memperbarui peringkat dan menyajikan statistik langsung setelah kuis selesai, sehingga memberikan umpan balik langsung pada siswa dan guru. Yang keempat, Kuisis juga memungkinkan guru dan pengguna lain untuk berbagi kuis dengan pengguna lain secara online. Berikutnya, Kuisis juga memiliki 3 kekurangan. Yang pertama, beberapa fitur tambahan mungkin terbatas dalam versi gratisnya, seperti pengaturan kustomisasi yang lebih lanjut atau analisis data yang mendalam. Yang kedua, keterbatasan dalam pertanyaan. Meskipun Kuisis memiliki berbagai jenis pertanyaan, namun beberapa fitur kustomisasi tertentu mungkin tidak tersedia, terutama dalam versi gratisnya. Yang ketiga, karena Kuisis disajikan secara online dan jawaban bisa diakses dari perangkat lain, ada kemungkinan siswa dapat melakukan kecurangan dengan menggunakan sumber eksternal saat menjawab pertanyaan. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Kuisis sebagai media pembelajaran. Pertama-tama, teman-teman masuk ke halaman web quiz melalui Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Di sini aku menggunakan Microsoft Edge. Kemudian kita ketik Kuisis pada halaman pencarian. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman belum memiliki akun, maka teman-teman bisa mengklik sign up untuk mendaftar dengan akun Google teman-teman semuanya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada nama teman-teman di ujung sebelah kiri, itu tandanya teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau login di akun Kuisis. Selanjutnya, untuk membuat soal, teman-teman bisa mengklik buat pada halaman pencarian. Setelah itu klik buat dari awal. Nah, pada halaman selanjutnya, teman-teman akan diberikan pilihan terkait bagaimana jenis soal yang akan teman-teman buat. Bisa pilihan berganda, susunan ulang, seret dan lepas, respon matematika, hingga menjodohkan. Untuk penilaian fleksibelnya ataupun jawabannya, teman-teman juga bisa men-settingnya sebagai jawaban bergambar, jawaban video, esai, hingga jawaban audio. Terserah teman-teman bagaimana ingin menyusun soal tersebut. Nah, selain itu, ada juga jalan pintas untuk membuat soal dengan melalui perpustakaan kuis, di mana perpustakaan kuis ini adalah soal-soal yang telah dibuat dan dipublikasikan ataupun tidak dikunci oleh pemiliknya. Jadi kita bisa mengaksesnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa klik terkait yang mau kita cari soalnya. Saya contohkan ilmu tanah di sini. Nah, akan banyak contoh-contoh soal yang bisa kita dapat. Kita juga bisa mengkategorikannya seperti mau kelas apa, mata pelajaran apa, jumlah soalnya berapa, hingga bahasanya. Nah, berikut adalah tampilan-tampilan dari soal-soal yang telah disediakan ataupun telah dibuat. Kita bisa mengklik tambahkan semua soal ataupun memilihnya dengan mengklik tambahkan soal pada laman Kuisis tersebut untuk kita jadikan soal. Ini akan seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan soal lainnya jika teman-teman ingin membuat soal tambahan baru. Nah, kita bisa memberi opsi nama pada kuis kita ini, mata pelajarannya, kelasnya, hingga bahasanya. Lalu, untuk selanjutnya kita bisa klik simpan. Nah, akan ada tampilan mainkan langsung, jadikan PR, hingga mode kertas. Nah, contohnya seperti ini. Klik lanjutkan. Dan selesai. Alamat berikut bisa teman-teman salin untuk teman-teman bagikan agar siswa
dapat mengakses soal-soal yang telah kita buat sebelumnya. Baik, sekian pemaparan terkait media pembelajaran Quizizz. Nah, itu tadi video pembahasan dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan?